Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, cortex lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Bung Mahfud, Mas Icang, ini ada satu topik yang cukup juga jadi perhatian banyak pihak begitu ya, bahkan di media sosial juga ini jadi diskursus. Saya juga tertarik begitu untuk menguliknya. Nah, ini merupakan satu topik tersebut adalah penolakan atlet Israel di Jakarta. Atlet senam artistik ya. Ya, Tapi betul itu sekali. ngomong-ngomong ditolak atau dibatalkan tuh visa. Ada dua pendapat berarti ya Mas ya. Tapi mengenai penolakan atlet Israel ke Jakarta ataupun ke Indonesia begitu ya, rasanya ini tuh dejavu ya Mas ya, emang ya. Karena kan pernah juga ya sebelumnya. Cuman dia beda cabang olahraga. Itu dia. Tapi ulikannya rasanya kita harus tahan terlebih dahulu karena kita harus apa? Terlebih dahulu ini sahabat Kutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, seperti tadi yang sudah Anda sekalian saksikan begitu ya di studio Ngutik, kali ini teman diskusi saya ada yang nuansa baru lagi. Ya Mas, kalau biasanya kan Mas Icang dan juga Mas Aap, tapi kali ini ada apa ya, sosok yang juga tadi sudah mengawali diskusi untuk pemantik diskusi kita kali ini, yaitu Bung Mahfud nggak pakai MD. Halo, Bung Mahfud. Nah, Mas Icang FYI nih, Bung Mahfud ini merupakan tim risetnya dari SSI kan, di mana biasanya beliau ini ada di balik layar begitu ya, memberikan bahan-bahan kepada kita untuk kita ulik nih. Beliau gitu. yang suppliernya Mbak? Suppliernya salah satunya. Nah, kali ini harus on screen nih. Kita jorokin dia on screen ya. Oh, boleh. Nah, dan kebetulan juga memang di episode kali ini itu merupakan breaking politics sepekan. Dimana seperti biasa ya, kalau episode BPS ini begitu ya, kita tidak akan membahas satu topik khusus ataupun spesifik. Karena kita akan membahas topik yang juga cukup banyak menjadi sorotan media mainstream maupun media massa begitu. Nah, sedikitnya nih Mas, seperti biasa ya, kalau BPS kan agak lumayan banyak nih. Ya, dapat tuh, ada banyak kayaknya. Iya, yang kali ini saya catat sekitar ada 7, tapi itu pun nanti ada turunan-turunan topik lainnya gitu ya. Saya izin ya, Bung Mahfud dan juga Mas Icang untuk merincikan begitu apa saja BPS yang akan kita bahas. Topik-topiknya itu antara lain yang pertama, yaitu pertemuan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kemudian yang kedua ini ada peraturan Presiden Perpres tentang tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kemudian ada pelantikan pejabat negara dan duta besar Republik Indonesia pada 8 Oktober 2025. Itu kalau duta besar kita sempat ya. Sempat bahas. Membahasnya sedikit. Nah, ternyata di 8 Oktober lalu itu sudah dilantik juga beberapa nama. Kemudian ada perkembangan penyidikan kasus korupsi kuota haji. Ini juga ada tuh perkembangannya. Nanti rasanya kita boleh lah ya sedikit ulik lebih dalam ya terkait ini. Kemudian juga ada momen viral nih yang cukup banyak jadi sorotan. Salah satunya adalah yang juga menjadi pemantik kita tadi di depan ya, penolakan atlet Israel di Jakarta untuk atlet senam artistik. Nah, kemudian juga ada nih momen viral lainnya, yaitu video Pak SBY dan juga Pak Kapolri di perayaan hari ulang tahun HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, yang katanya nggak salaman dilewatin gitu-gitu ya. Dan yang terakhir ini, dari momen viral itu ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang
colek-colekan. Enggak sih, Sama enggak colek-colekan, yang mencolek. Pak Roslani ya. Iya, betul sekali. Saat Pak Prabowo ini sebetulnya mengungkapkan negara yang rugi 300 T akibat tambang ilegal. Kemudian juga ada ini yang terbaru dan masih fresh ya dari hari kita tapping, yaitu Wakil Ketua DPR Profesor Sufmi Dasko Ahmad ini menggelar pertemuan koordinasi dengan beberapa menteri kabinet Merah Putih di DPR. Dan saat kita tapping ini juga tidak jauh dari 1 bulan masa jabatannya Menkeu, Menteri Keuangan. Pak Derdor. Iya, Pak Purbaya Yudhisa Dewa begitu ya. Nah ini juga rasanya nih karena Pak Purbaya ini juga menjadi tokoh ataupun Fenomenal. Nah, fenomenal. Itu juga rasanya nanti katanya sih Bung Mahfud nih punya lumayan banyak nih ulikan ya terkait Menteri Keuangan ini. Nah, untuk itu Mas, satu yang pertama juga akan coba saya bahas begitu ya, saya rincikan terlebih dahulu untuk background-backgroundnya. Ini yang pertama mengenai pertemuan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo atau Bapak Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto pada hari Sabtu tepatnya 4 Oktober 2025 yang lalu. Ini dimulai pukul 13 ya. Jam 1-an lah kurang lebih, itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam di kediaman Pak Prabowo. Ini kan menuai banyak sorotan dan juga menimbulkan beragam komentar. Nah yang dari catatan saya begitu ya Mas ya, mungkin kalau misalnya Mas Icang ataupun Bung Mahfud ingin menambahkan komentar yang saya catat itu, yang salah satunya itu adalah dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ini menilai pertemuan tersebut bentuk kerukunan hingga mengatakan pimpinan yang guyup katanya, dan berharap keduanya tetap kompak. Kalau dari partai ini ada dari PSI ini kan, dari PSI ini katanya berharap lah ya terkait pihak-pihak tertentu yang ingin menjauhkan hubungan keduanya. Kan memang ada gosip-gosipnya ya, ada beberapa yang juga mengatakan bahwa hubungannya lagi renggang nih, tapi dari pihak PSI katanya berhentilah untuk memberikan asumsi seperti itu, karena mereka berdua juga baik-baik aja, bahkan kalau misalnya dibawa di dalam bahasa gaul kan katanya bestie gitu. Kalau dari PSI ini melalui Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman. Dan bestie yang juga rutin membicarakan nasib bangsa gitu. Nah kalau dari PAN ini melalui Wakil Ketua Umumnya yaitu Muhammad Edi Dwianto Suparno ini menilai pertemuan ini membahas hal yang positif untuk masyarakat dan juga bertukar pikiran. Jadi bisa dijadikanlah untuk rujukan hal-hal yang lebih baik ke depannya gitu. Nah kalau misalnya dari Mensesnek itu normatif ya Mas ya? Normatif semua sepertinya itu ya. Iya. Jadi Mas Pras itu kan, terus juga siapa tuh ajudan Pak Jokowi, itu ya normatif untuk kepentingan bangsa lah segala macam. Nggak ada yang spesifik, dan yang menarik kan nggak ada satupun publikasi ya. Iya. Dari kedua belah pihak. Ini juga agak unik karena sebelumnya kan kalau nggak salah berapa kali ketemu, 4 kali ya kalau nggak salah ya. Iya, dan catatan saya 4 kali termasuk yang kemarin. Yang kemarin, betul. Ya, itu selalu ada publikasi. Dan kalau ini kan agak eksklusif ya, dibilangnya 4 mata. Jadi ya saya rasa sih kalau misalkan ada orang yang berusaha untuk mengartikan macam-macam, itu mungkin klaim tafsiran masing-masing aja. Tidak ada satu spesifik pun isu yang dibahas di situ sama yang katanya ada bocoran gitu kan. Pun dari pihak Pak Jokowi sama Pak Presiden Pak Prabowo juga belum mengatakan apapun terkait pertemuan ini ya. Karena kalau dibilang 4 mata, terus ada 1 orang, misalkan ada 1 nama nih, Pak Ikrar Nusa Bakti. Itu agak sensasional dia ya, bahwa ini A, B, C, bla bla bla. Memang beliau ada di lokasi atau gimana ya? Saya nggak tahu itu. Karena lagi-lagi kalau itu 4 mata, berarti kalau bocor kan harusnya kedua orang itu yang membocorkan. Iya. Rasanya kok nggak sempet ya mungkin Pak Prabowo ketemu Pak Ikrar Nusa Bakti gitu loh, atau Pak Jokowi gitu. Oke. Next kita akan berlanjut ya Mas ke topik yang selanjutnya ya Bung ya. Jadi di topik setelah tadi pertemuan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini ada topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis MBG ya, yang dimana dari Mensesnek ini yakni Mas Prasetyo Hadi begitu ya mengatakan draft Perpres MBG ini juga sudah ada di mejanya, namun Perpres
Kepres tersebut belum diterbitkan karena masih menunggu masukan dari sejumlah pihak. Nah, seperti Kemenkes dan juga BPOM yang pihak-pihak ini juga akan diberi tugas untuk mengawasi MBG. Tapi dalam waktu dekat ditambahkan juga oleh Mas Pras begitu. Presiden Pak Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan segera menandatangani peraturan presiden tersebut tentang tata kelola program makan bergizi gratis. Oke lah itu, meskipun agak terlambat ya, better late than never. Yes. Tapi seenggaknya MBG ke depan sudah ada landasan hukumnya. Ya. Jadi kalau ada kenapa-napa nanti bisa lah kita tindak secara hukum. Iya, itu pun yang memang jadi concern-nya ya. Kenapa akhirnya peraturan presiden tentang MBG ini juga dikemukakan gitu ya, dimunculkan. Oke, dan selanjutnya ini ada juga topik yang jadi sorotan selama sepekan ini, yaitu pelantikan pejabat negara dan juga Duta Besar RI pada 8 Oktober 2025 oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto ini berlangsung dalam 2 sesi. Nah, antara lain ini kan yang sesi pertama ini adalah pengukuhan gubernur dan wakil gubernur Papua untuk masa jabatan 2025 hingga 2030 dan juga masih untuk kawasan Papua begitu ya. Pak Presiden juga melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Betul. Dan kemudian untuk Pak Prabowo juga ini melantik 2 wakil menteri ya. 2 wakil ya, satu itu Wamendagri, kedua apa? Satu lagi tuh Wamenkes. Ya. Oke. Tapi ada yang beda nih. Apa tuh? Kalau Wamendagri kalau nggak salah itu diganti ya. Ibu Ripka Halu kan digeser ke tadi Otsus Papua itu ya. Kalau Wamenkes ini yang baru ya, ditambah lagi untuk membackup MBG juga katanya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang Wamenkes ini spesialis paru katanya kan. Oh iya, dokter beliau ya. Spesialis paru. Oke ya, menarik. Dan masih nih di sesi yang pertama ya, Bapak Presiden Pak Prabowo juga ini melantik Kepala Badan dan juga Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN dan juga melantik Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan beberapa anggotanya. Nah, kemudian di sesi yang kedua ini Pak Presiden Pak Prabowo melantik sejumlah duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. 10 dubes. 10 yang sempat kita bahas waktu itu. Ada beberapa ya. nama-namanya dan kemudian satu wakil dubes juga yang dilantik oleh Cina kalau nggak salah itu. Betul, ya, untuk yang di masih Beijing. muda itu ya. Oke, dan selanjutnya kita juga ini ada mengenai perkembangan penyidikan kasus korupsi kuota haji. Oh, masih ya? Masih. Katanya dengar-dengar tambah lagi nggak kuota doang, sekarang cateringnya juga. Nah, itu dia. Sepertinya juga ini ada uhlikan khusus ya. Nanti boleh mengenai dikit-dikit boleh ya. Oke, berarti kita lanjut aja nih. Oke. Ke momen viral dulu ya. Next ya. Oke, next dulu karena itu kita keep dulu nih buat ulikan kita yang lebih dalam lagi ya. Oke, di momen yang viral nih tadi kan juga sempat ya saya sampaikan begitu, ada ya sebetulnya ada 3 kan gitu ya kalau dari catatan saya. Yang pertama itu adalah Pak SBY dan Pak Kapolri ini di perayaan hari ulang tahun ke-80 TNI. Dicuekin ya. Dicuekin. Kalau misalnya kita ngelihat videonya sih nanti juga ditampilin ya. Di layar begitu. Kalau misalnya kita lihat kan memang Pak SBY ini menyalami beberapa para anggota atau TNI gitu. Iya, tapi Pak Kapolri dilewati. Orang Jawa bilang melengos. Ya. Katanya sih ada pernyataan. Sudah dikonfirmasi sama pihak Demokrat. Politisi Demokrat tuh Johnson Sitindaun tuh udah mengkonfirmasi ya bahwa hubungannya tuh baik-baik aja. Kemudian insiden pelewatan atau dicuekin itu nggak ada karena mungkin situasinya ramai jadi Pak SBY gak ngeliat gitu kan, ataupun Pak Sigitnya juga mau salaman duluan sungkan katanya. Tapi intinya hubungannya keduanya baik kata pihak Demokrat. Dan kalau nggak salah di medsosnya Johnson tadi Johnson itu ditampilkan juga situasi di waiting room-nya. Nah, baik-baik aja gitu. Sama ngobrol juga. ada Mas Gibran juga, Pak SBY dan Pak Kapolri ya. Jadi kalau misalnya dibilang aduh ada kenapa nih gitu, ternyata enggak juga kok gitu ya. Karena hanya mereka berdua yang tahu lah ya. Oke deh.
Nextnya ini masih dalam momen yang viral nih, ada momennya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mencolek paha Menteri Investasi Rosan Rusli saat Pak Prabowo mengungkap negara rugi di 300 triliun akibat tambang ilegal di Bangka Belitung. Jadi gesturnya Pak Bahlil yang terekam saat kamera menyorot ekspresinya yang tegang, cemas gitu ya, dan mencolek pahanya Pak Menteri Investasi Rosan Ruslani ini, apalagi tepat setelah Pak Prabowo menyebutkan angka fantastis tersebut di 300T ini kan interaksi spontan katanya begitu. Mungkin sebelum jadi penutup lah kita gitu ya, kalau misalnya dari ulikannya Mas Icang sama Bung Mahfud nih terkait momen ini gimana tuh? Jadi emang kelihatannya kayak lucu ya gitu kan. Tapi di satu sisi ketika pemimpin lagi ngomong serius, kok di belakangnya malah bercanda gitu. Itu yang juga lagi banyak viralnya di media sosial kayak gitu ya. Kalau misalnya dari Mas Ica mungkin ada tambahan? Mungkin hampir sama ya, kan secara appearance kan sudah agak kocak tuh Pak Bahlil. Jadi di momen yang serius, colek Pak jadi patah aja itu momen itu gitu kan. Jadi komikal kalau menurut saya gitu. Ya. Dan itu loh pernyataannya Pak Bahlil itu, saya aja colek. Gimana tuh Mas? Oh iya, gara-gara colekan aja bisa jadi viral katanya. Iya. Itu kan ya bener juga sih sebenarnya. Ya kita bisa ngomong macam-macam soal itu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang iseng nge-zoom, mungkin lewat-lewat aja sebenarnya peristiwa itu ya. Cuman karena memang kebetulan momennya tepat lagi dan serius sering ya. dibicarakan juga kan Pak Bahlil kan. Soal LPG lah, soal SPBU juga kan. Oke, dan sepertinya untuk segmen ini kita harus akhiri dulu karena kita harus break. Nanti untuk topik-topik lain yang juga jadi sorotan selama 1 pekan ini kita akan lanjutkan ulikannya atau pembahasannya di segmen selanjutnya ya, Mas Icang dan Bung Mahfud. Untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oke, baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV di studio Ngutik. Ini saya masih berdiskusi dengan 2 teman diskusi saya hari ini, yaitu ada Bung Mahfud dan juga Mas Icang. Bung Mahfud, Mas Icang, tadi di segmen yang sebelumnya kita sempat terjeda ya membahas mengenai momen-momen viral gitu ya di dunia politik yang juga cukup menjadi banyak sorotan publik. Nah, yang juga belum kita sempat bahas tapi sebetulnya sudah kita diskusikan tipis-tipis lah begitu ya. Jadi juga bahan diskusi kita untuk opening tadi yaitu penolakan atlet Israel di Jakarta begitu. Nah, mungkin sedikitnya saya ingin memberikan background terlebih dahulu mengenai pemberitaan ini begitu ya. Jadi penolakan atlet Israel di Jakarta ini yakni memang pemerintah Indonesia secara resmi ini tidak menerbitkan visa kepada kontingen atlet Israel yang dijadwalkan mengikuti kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober. Nah, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menkokum IMIPAS. Iya, yaitu Bapak Yusril Ihza Mahendra ini mengkonfirmasi keputusan tersebut, dan keputusan pemerintah ini kembali menegaskan sikap Indonesia yang konsisten menolak normalisasi hubungan dengan Israel selama konflik Palestina-Israel belum terselesaikan. Nah, gimana tuh Mas Icang atau Bung Mahfud ulikannya? Jadi yang pertama-tama ini jadi iklan gratis ya mungkin buat kejuaraan dunia senam ini, karena saya nggak pernah tahu tuh bahwa Jakarta akan menyelenggarakan kejuaraan dunia senam ini. Sekarang jadi heboh, jadi iklan gratis. Satu itu ya. Yang kedua yang menarik adalah pernyataannya agak berbeda. Tadi sempat mengutip Pak Menkokum IMIPAS, Pak Yusril mengatakan telah menolak visa Israel. Namun pas saya baca gitu ya berita dari pernyataan Pak Agus, Menteri IMIPAS-nya, beliau menyatakan visanya telah dibatalkan, bukan ditolak. Berarti artinya apa? Kalau dibatalkan, berarti pernah diterbitkan dong sebelumnya. Nah, ini menarik. Apakah betul bahwasanya atlet Israel itu sempat diterima visanya, gitu loh? Nah, sempat ada pertanyaan kan, ini mana yang benar nih? Batal atau ditolak, gitu kan? Dan ini kan sebuah presiden juga ya. Setauku sih sebenarnya
kalau dalam event-event yang lain yang mungkin nggak terlalu banyak sorotan, itu ada aja sebenarnya delegasi Israel. Karena ini pengalaman pribadi ya. Temen gue pernah, Bung, itu ngebawa seorang Israel untuk ikut event seni di Indonesia. Di Indonesia. Bisa, tapi itu ribetnya minta ampun katanya. Harus ngurus ke Singapura apa segala macem. Nah, tapi ini menarik karena juga momentumnya tepat sekali dengan kita tahu semenjak 2 tahun terakhir lah ya, itu sudah sangat terlalu gamblang kekejian Israel terhadap Palestina, terutama di Gaza gitu kan. Nah, sekarang mungkin dengan vibe yang agak berbeda, orang-orang akan lebih bisa bereaksi. Dan uniknya di cabang yang sebenarnya nggak populer di Indonesia gitu ya. Senam gitu kan. Senam artistik ya. Senam artistik yang pita-pita yang digini-gini itu kan kalau nggak salah ya. Sama yang gelang-gelang gitu kan. Oke. Jadi ini kita lihat ada konsistensi ya mungkin ya dari pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Jadi kita nggak akan ngakui Israel sebagai negara atau nggak akan ada hubungan diplomatik selama Palestina belum merdeka. Namun jadi agak ajaib kan kalau misalnya tadi dibatalkan. Bukan ditolak. Kok bisa visa dari negara yang nggak kita akui bisa kita sempat terbitkan. Itu menarik gitu kan. Tapi kan tadi sempat juga Neng Tia bilang ke Bung Mahfud soal deja vu ya. Tapi bicara konsistensi gitu kan, ternyata penolakan ini juga pernah terjadi kan. Bahkan di cabang olahraga yang banyak digandrungi di Indonesia. Populer ya. Sepak bola. Berapa itu? Waktu itu Piala Dunia U20. 20 ya. U20 yang kesempatan emas juga kan buat Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20 itu gitu kan. Namun kala itu kader PDIP waktu itu ya, Pak Iwayan Koster waktu itu gak salah sama Pak Ganjar kan. Pak Ganjar Pranowo yang secara vokal gitu kan. Secara vokal menolak sehingga akhirnya Indonesia tetap kukuh pada pendiriannya menolak Israel dan konsekuensinya Indonesia harus membayar mahal. Jadi status tuan rumahnya dicabut dan dialihkan ke Argentina Argentina dan juga Indonesia gagal berlaga di Piala Dunia U20. Nah, penolakan ini terus berlanjut ya. Konsistensi kader PDIP kemudian dilanjutkan sama Pak Pramono sekarang. Gubernur Jakarta. Tuan rumah kan. Tuan rumahnya gitu kan. Secara tegas juga Pak Pramono itu menolak ya. Beliau juga mengutip bahwa pidato Pak Prabowo di PBB waktu itu Indonesia secara tegak lurus menolak kedaulatan Israel gitu kan selama Palestina belum merdeka. Gitu kan. Itu juga sebenarnya jadi catatan menarik ya. Karena apa? Tadi kan berarti kita dapat konsekuensinya. Betul. Jadi tuan rumahnya batal gitu kan. Nah, itu kan dari FIFA ya berarti ya? Dari FIFA waktu itu kan. Nah ini kan kalau senam namanya FIG kalau nggak salah ya asosiasinya ya. Federation International of Gymnastics. Berarti ini kasusnya juga sama dengan yang sepak bola itu, Mas? Kita belum tahu nih. Kita tahu bahwa otoritas kan beda. Bahwa Israel ini kan dia itu submit melalui FIG. Daftar ya? Betul, bukan melalui otoritas kita. Nanti gimana kita belum tahu dan saya juga belum cek FIG itu kemana afiliasinya gitu kan. Akankah dia akan tetap nge-push atlet Israel untuk diterima? Ataukah nanti kita juga kalau tetap nolak akan dicabut penyelenggaraannya? Ataukah tetap ini akan ada mungkin tekanan internasional juga? Karena kan kita tahu per kemarin atau 2 hari lalu kan udah ada ini ya ceasefire Israel dengan Hamas. Kalau mungkin 2 tahun lalu kan pro kontranya kan sangat tajam ya. Betul. Ada yang masih kontra dengan keputusan kita kan. Kalau sekarang memang moodnya udah bergeser menurutku sih. Udah agak lunak ya Mas? Udah dalam arti kita itu sudah satu suara untuk nolak Israelnya. Dan nggak cuma Indonesia sebetulnya. Seluruh global tuh sekarang angin udah berubah. Dan udah nggak takut lagi untuk menolak dan menghujat Israel. Jadi ini menarik, kita tunggu akankah kita akan terkena konsekuensi dari Federasi Senam Internasionalnya itu.
Oke, kita mau ada yang ditambahkan lagi terkait dengan ini ataukah kita langsung aja nih beralih ke topik yang selanjutnya? Kita lanjut aja. Lanjut ya. Oke, dan selanjutnya ini merupakan juga salah satu pemberitaan yang juga jadi sorotan di media mainstream maupun media massa begitu ya, yaitu Wakil Ketua DPR Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang menggelar pertemuan koordinasi dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih di DPR. Nah, para menteri yang hadir ini antara lain adalah Mensesnek, yaitu Bapak Prasetyo Hadi, kemudian ada Seskap, Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indra Wijaya, kemudian Mendagri, ada Bapak Tito Karnavian, dan juga Menteri Keuangan Menkeu Pak Purbaya Yudi Sadewa. Oh, Menteri Darderdor kalau kata Mas Icang ya. Iya, dan kemudian ini juga dari Bang Dasko begitu ya, panggilan akrabnya dari Wakil Ketua DPR ini menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi rutin antara lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif untuk bertukar informasi mengenai situasi nasional terkini, yakni mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, hingga evaluasi penyerapan APBN di 2025. Nah, hingga pembahasan dinamika yang ini juga lagi banyak jadi bahan pembicaraannya di publik dan juga berbagai pihak di pemerintahan begitu adalah dana transfer ke daerah atau TKD ya, mengingat kebijakan pemotongan TKD ini juga kan masih menjadi sorotan publik ya, seperti yang juga tadi sempat saya sampaikan. Nah, kalau kita ngebahasin TKD ini kan rasanya gitu ya, kalau saya langsung teringat ya tentu saja tadi Menteri Darderdor kita, Menteri Keuangan Pak Purbaya yang kebetulan di Oktober ini pada tanggal tepatnya 8 Oktober, betul nggak Bu? Sebulan ya menjabat ya. Adalah 1 bulannya Pak Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mungkin ada ulikan khusus nih mengenai Pak Purbaya ataupun bicara tentang menteri yang satu ini emang cukup menarik ya gitu kan. Iya. Karena tepat tadi ya 8 Oktober tuh udah tepat sebulan gitu kan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, walaupun umurnya masih seumur jagung gitu kan, Pak Menteri ini cukup mendapat perhatian. Iya, jadi kan. newsmaker mulu ya. Nah, itu dia gitu kan, baik di media massa maupun di medsos gitu kan. Baik itu dari secara individu ataupun kebijakan-kebijakan yang keluar dari Kementerian Keuangan gitu kan. Kita ketahui gitu kan gaya komunikasinya pas awal-awal keluar tuh dilantik sebagai Menteri Keuangan dengan gaya koboynya gitu kan. Nyablak ya. Blak-blakan. Kalau kata Mas Icang Funky dan flamboyan. Funky dan flamboyan. Gitu. Blak-blakan, kemudian terus terang, kemudian juga ada sedikit komedi-komedinya gitu kan. Orang Sunda soalnya. Orang Sabodor katanya. Sabodor. Kemudian gaya komunikasinya ini juga dinilai mirip-mirip lah dengan gaya komunikasinya Pak Ahok. Oh iya, itu kan juga lebih ekstrim tapi kalau Pak Ahok ya. Lebih dar-der ya, Pak. Lebih dar-der gitu kan. Nah, gaya komunikasinya ini dinilai sangat disukai publik, khususnya dari kalangan Gen Z, berarti ya. Iya. Kemudian tidak hanya individunya, kemudian kebijakan-kebijakannya juga cukup menarik atau menyorot publik ya. Salah satunya di awal tuh waktu itu relokasi anggaran 200 triliun ya. Oh iya. Anggaran 200 triliun dari sisa anggaran lebih di Bank Indonesia disalurkan ke bank-bank milik negara yang tujuannya ini agar diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi ya. Tapi si kebijakannya ini tentunya mendapatkan pro dan kontra, Mas. Gitu kan. Di satu sisi yang pro ini menilai kebijakan ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi kebijakan ini juga banyak dikritik, Mas. Khususnya secara regulasi dan kemudian juga dikhawatirkan kebijakan ini juga akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari gitu kan. Dari 200 triliun itu kemudian juga yang cukup mendapat apresiasi ya. Salah satunya waktu itu pembatalan atau tidak dinaikannya cukai
rokok iya. Itu baru tuh kita bahas ya. Kita bahas ya. Secara khusus. Jadi kan banjir karangan bunga Mas gitu kan. Banjir iya, karangan bunga Pro karena kontra ya. Cukai 2006 ini tidak dinaikkan Iya. gitu kan. Beliau nih beralasan bahwa tidak dinaikannya cukai hasil tembakau ini untuk mencegah beredarnya rokok ilegal di Rokok masyarakat, ilegal, gitu betul. kan. Iya. Kemudian untuk juga menjaga lapangan pekerjaan dan juga menjaga industri hasil tembakau ya, yang kita ketahui beberapa waktu ke belakang itu tertekan ya. Iya, iya. Kemudian lapangan pekerjaan yang juga cukup banyak Mas. Saya mengutip data dari Kemenperin, industri hasil tembakau ini menyerap hampir 6 juta tenaga kerja, banyak Mas. sekali itu. Dari hulu ke hilir itu berarti ya? Benar, lumayan banyak ya dari itu tuh terbagi menjadi manufaktur dan distribusi, kemudian di perkebunannya juga, Petani tembakaunya juga. petani tembakaunya juga. Jadi bisa kita bayangkan lah Mas, kalau Iya, cukai dinaikkan, terlepas dari isu kesehatan ya, Ya. bisa berdampak ke ekonomi, bisa goyang Kemarin juga. kan kita bahas lumayan panjang ya dilema antara Satu episode fiskal, iya dengan kesehatannya itu kan Betul. masing-masing beradu kepentingan di situ ya. Iya, betul. Kemudian tadi yang tadi dimention oleh Mbak Tia tentang yang baru-baru ini Mas, pemangkasan anggaran transfer ke daerah. Oh itu yang sampai digeruduk 18 gubernur. Nah, Iya, itu iya, dia iya, gitu kan. Memang cukup signifikan sih pemangkasannya. Yang awalnya 2025 kurang lebih 900 triliunan ya Mas ya. Kemudian dipotong menjadi 650. Nah, dalam perkembangannya naik lagi kan? Naik lagi 43 triliun, jadi 693 T ya. Betul. Jadi untuk tahun 2026 ini kurang lebih ada 690 triliunan ya Mas ya? Iya, 693. Pak Purbaya itu beralasan pemangkasan ini karena beliau duga gitu kan ada penyelewengan lah dana-dana atau anggaran-anggaran ini oleh Pemda. Kemudian penyerapan dana ini juga nggak optimal gitu Mas. Kurang optimal lah, makanya dikurangi supaya efisien gitu kan. Kemudian kebijakan-kebijakan ini juga mendapat dukungan Mas dari Mendagri. Jadi Pak Tito tuh bilang ya udah lebih efisien lagi kan, harus lebih efisien lagi kepala daerah untuk menggunakan anggarannya gitu kan. Tentunya banyak Mas tadi yang udah dibilang kan digeruduk tuh sampai 18 gubernur gitu kan. Hampir separuh dari sekarang kan 38 di Indonesia provinsi. Semenjak nambah 4 di Papua kan. Tadinya 34 dulu. Itu 27. 18 belum lagi perwakilan Mas. Perwakilan ada perwakilan-perwakilannya juga selain gubernur dari ya. daerah ya. Dari daerah gitu kan. Jadi khawatir lah juga mereka. Khawatir khususnya untuk operasional dan infrastruktur ya. Operasional mereka khawatir untuk khususnya gaji pegawai, ASN, gaji pegawai dan P3K operasional ya. gitu kan. Malah ketika kebijakan ini keluar, Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu pas geruduk Kementerian Keuangan gitu kan, boleh aja gitu kan dana TKD dipotong asal ASN ini gajinya ditanggung oleh pemerintah pusat. Dilempar tanggung jawab. Dilempar tanggung jawabnya. Ya. Cuman Pak Purbaya waktu itu kan merespon usulan ini gitu kan. Pak Purbaya tuh merespon nggak bisa gitu kan karena dana keuangan negara juga terbatas dan juga pemerintah pusat tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% gitu Mas. Nah, kebijakan ini juga mendapat perhatian dari para pakar ya Mas ya. Salah satunya tuh dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Wahyudi Kumorotomo gitu kan, yang menilai ini kebijakan aneh gitu kan dan beresiko besar terhadap keberlanjutan pembangunan gitu kan. Bahkan beliau tuh memprediksi bahwa kebijakan dampak pendek kebijakan ini jika kepala daerah ingin program prioritasnya tetap berlanjut, maka gubernur-gubernur ini harus menaikkan pendapatan asli daerahnya atau PAD ya. Nah, salah satu menaikkan PAD-nya ini adalah menaikkan pajak PBB atau pajak lainnya. Jadi kayak pati dong. Nah, itu dia dilemanya Mas. Dilema gitu kan. itu iya. Dilema ketika ingin menaikkan pajak,
ya kita tahulah Pating Ya, kemarin ada gimana. social unrest lah ya, keresahan Betul sosial sekali. di situ. Oke, dan selanjutnya Nah. ini juga mohon maaf dulu karena kita harus jeda untuk di segmen ini, nanti ulikannya kita lanjutkan lagi ya Bung ya Siap. di segmen selanjutnya. Mas Icang juga dan sahabat Ngutik juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kita akan melanjutkan kembali ini tadi ulikan yang sempat terjeda ya Mas Icang ya, Bung Mahfud di Bung Mahfud nih, monggo silahkan dilanjutkan kembali ulikannya. Lanjut Menteri Fenomenal ya. Betul ya, Menteri Darderdor, Menteri Darderdor, Menteri yang Cowboy, gitu kan, kemudian melahirkan optimisme di masyarakat gitu kan. iya. Dan emang baru sebulan menjabat gitu kan. IHSG sudah tembus 8.000 di bawah Oh, iya. kepemimpinan 8.200 Pak Purbaya. Ya, itu Hmm. a new ATH istilahnya, Oke. all time high. Jadi, titik tertinggi ya. tertinggi baru ya. Tinggi baru. Wow. Jadi saya cek Mas nih Mm-mm. per waktu tapping kita, Iya. jadi IHSG itu menyentuh angka 8.200 Mas. Wow. Itu kan cerminan ya, pasar itu nggak pernah bohong, Betul, market betul. never lies. Gitu. Iya. Nah, melanjutkan Pak Purbaya tadi, Iya. ini tuh yang terbaru nih Mas. Terbarunya ini Menteri Keuangan Mm-mm. itu rapat bersama DPR nih Mas. Oh ya. Bahkan 2 kali ya rapatnya. Pada tanggal 8 dan juga tanggal 9. Mhm. Rapat dengan Oke. DPR. Khususnya waktu itu rapat bersama Wakil Ketua DPR, Mm-mm. Profesor Supmidasko Ahmad gitu kan. Yang dimana Prof. Supmidasko ini menyebut salah satu poin pertemuan atau pembahasannya ini menyebut membahas soal pemangkasan transfer ke daerah Itu di dua sesi itu berarti. di 2 sesi di tanggal 9. Bedanya apa ya yang sesi pertama kedua? Yang sesi pertama itu tanggal 8 Menq rapatnya bersama BIN, kemudian Oh, oke. Mendagri, Ya. kemudian ada unsur Wamennya juga ada kan. Kemudian di tanggal 9 kayaknya lebih ke arah ekonomi gitu kan. Oke. Karena di situ ada Menteri Keuangan, Mm-mm. Wakil Menteri Keuangan, kemudian juga hadir PPATK Mas. PPATK juga. PPATK juga hadir di tanggal Oke. 9. Ya. Gitu. Nah, kalau Mas Icang ini sendiri bagaimana melihat arah pertemuan Menteri Keuangan Mhm. dengan DPR gitu kan, Ya. terkait transfer Ke daerah itu. ke daerah ini gitu. Nah, itu yang menariknya ya. Sampai ada 2 sesi rapat, ya kan. Apalagi tadi yang terakhir ada PPATK. PPATK. Kita tahu lah, mereka ini kan detektifnya anggaran Iya, atau betul. rekening-rekening gitu Iya, kan. iya. Jadi kalau boleh kita duga gitu ya, ini kayaknya memang khusus membahas soal TKD dengan konteks bahwa saya menarik untuk mengutip Pak Wamenkeu ya, Apa tuh? Pak Suhasil Mazara. Jadi kan ini digeruduk Gubernur 18 yang memang kita bisa paham keresahan mereka ini. Misalkan kayak Gubernur Sulawesi Tengah, Maluku Utara juga ya, yang kita tahu memiliki hasil alam luar biasa, nikel. Tapi kalau kata Pak Gubernur Sulteng kan sampai terpotong 45%. Sulteng DBH-nya itu, nah bagi hasilnya itu sampai terpotong ratusan miliar. Padahal kan mereka punya nikel di situ. Tapi kalau menurut Pak Wamenkeu, Pak Suhasil, ternyata ada juga pengendapan anggaran TKD itu di bank daerah. Kalau diakumulasi itu senilai 200 sekian triliun. Besar juga nilainya itu. Besar banget. Bahkan yang menariknya, ini menariknya nih, kalau kita hitung secara kasar, itu tuh mirip-mirip angka yang pangkas kemarin ke daerah. Iya betul. Dan kita kaitkan dengan tadi PPATK. Iya. Dan di situ kan kayak semacam kita juga concern nih, kenapa nggak pernah selalu terserap tuntas. Bahkan menariknya juga, seiring kenaikan anggaran per tahun gitu ya, jumlah yang mengendap itu juga makin bertambah. Jadi ibarat kata dikasih duit lebih, sisanya malah nambah juga gitu kan. Jadi mulai tersusun ya puzzle-puzzle-nya nih Mas ya. Iya, jadi itu menarik di situ, sisi yang kita mungkin jarang lihat di media kan. Nah, tapi memang
mungkin secara psikologis para kepala daerah ini melihat dari angka saja. Karena begini, secara fakta, yang tadi berapa angkanya, Bung Mahfud? 693 untuk RAPBN 2026. Ya. Kalau kita cek, TKD tahun 2016 itu di angka 700-an triliun. Yang artinya berarti lebih tinggi dari tahun depan. 10 tahun lalu angkanya lebih besar, slightly ya. Dan kalau gue inget baca, bahkan tahun 2016 itu TKD ke daerah lebih tinggi sedikit dari anggaran ke kementerian lembaga. Jadi dari segi psikologis mereka ngerasa, loh tahun segitu kok malah lebih gede dari tahun depan. Tapi kenyataan lain berbicara, loh kita udah ngasih lo duit jor-joran, tiap tahun naik duit yang kita kasih, tapi silpanya juga makin tinggi gitu loh. Makanya Pak Mendagri juga wajar bilang ada pemborosan, ya kan? Juga Pak Menkeu juga sempat berkomentar, dia berempati juga, tapi sekarang mungkin belum bisa. Saya cek deh gimana penerimaan negara tahun depan. Dievaluasi dulu ya. Evaluasi, kalau nanti semester tahun depan itu udah lebih mampu, nanti kita evaluasi ulang. Tapi lagi-lagi ini kan sebuah dilema yang luar biasa ya. Kita ngomongin isu berarti apa? Desentralisasi antara pusat dengan daerah. Ya kita tahu semenjak pasca reformasi itu kan ada otonomi daerah. Sementara mungkin harus kita akui juga di daerah pun mungkin belum semuanya tuh punya instrumen fiskal yang mumpuni. Betul. Kita tahu sekitar 70-80% APBD itu tergantung sama transfer dari pusat. Jadi ketika mungkin ya ada pemangkasan yang lumayan drastis, mereka kaget di situ. Tapi mungkin ini juga bisa jadi evaluasi buat semuanya, termasuk dari pemangku di daerah, agar mungkin bisa lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran. Kan sempat dikritik Pak Mendagri juga itu ya, Bu Mahfud ya. Kalau ada rapat stunting itu bisa 10 kali di hotel mewah gitu kan ya. Iya. Tapi juga ada yang kontradiksi. Pak Tito juga menghimbau mungkin biar lebih kreatif lah itu pajak hotel dinaikkan gitu-gitu kan. Padahal yang bikin hotel itu running, rapat-rapat nggak jelas itu gitu loh. Jadi ini menarik juga. Makanya perlu ada mungkin koordinasi yang lebih ketat dari Pempus ke Pemda. Kan sempat ada juga kritikan dari salah satu, gue lupa tuh gubernur mana, kasih tahu kita dong juga caranya gimana sih yang dibilang kreatif itu gitu loh. Jangan cuma kita disuruh kreatif tapi kita belum tahu roadmap-nya seperti apa. Jadi gue rasa ini sebuah isu yang akan sangat panjang untuk kita ulik. Nanti kita boleh lah ya khusus untuk membahas ini gitu ya. Oke, siap. Mungkin ada lagi Bung Mahfud? Ngomongin tadi kreatif gitu kan. Nah, yang terbaru tuh Gubernur Jakarta ya menanggapi pemotongan ini, kabarnya Pemprov Jakarta kan menerbitkan obligasi. Oh iya. Cuman masih menunggu persetujuan Presiden. Iya. Gitu kan. Tapi emang di satu sisi kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan ketegangan ya Mas ya. Oh itu benar. Ketegangan antara pusat dan daerah gitu. Kita inilah ya, ini bukan nakut-nakutin ya. Kita ingat era Pak Karno. Itu ada beberapa pergolakan di daerah dengan pusat karena memang agak kurang klik waktu itu ya secara komunikasi dan kebijakan. Kita haraplah ini bisa diselesaikan secara khas orang Indonesia lah ya, dengan bermusyawarah. Iya. Nah, kita beralih, nggak ada lagi yang mau ditambahkan untuk mengenai TKD ini? Kreativitas di DKI. Tapi ini juga sebuah kewajaran mungkin ya, karena DKI gitu loh. Berapa APBD-nya? 95 triliun. Wow. Jadi mereka punya ruang fiskal yang longgar, satu. Kedua, kita tahu sebagai ibu kota negara, IKN-nya? Yang mana sekarang? Kita belum tahu. Tapi intinya kan ini pusat dari politik dan ekonomi juga. Jadi mungkin ketika mereka menerbitkan obligasi, mungkin akan lebih bisa mudah terserap gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Papua ya kan, Maluku kan mungkin beda cerita ya kan. Tapi menarik juga waktu Pak Pur ketemu dengan Pak Pramono ya,
Kalau kata Pak Pur, ini Pak Pram diam-diam aja, nggak protes. Saya suka ini katanya. Apa kurangin lagi ya, dia bilang gitu kan. Tapi ya memang satu ya itu ya, ruang fiskal DKI itu sangat longgar dengan APBD tertinggi di Indonesia pastinya kan. Dan yang kedua, ya memang sebagai pusat ekonomi mereka harusnya sih punya banyak celah, instrumen lain gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kemampuan fiskal daerah itu beragam. Ya kita tahulah kalau misalkan harian di daerah itu sangat tergantung dari konsumsi, yang mana itu juga dari APBD, Bung Mahfud. Sesimpel pengadaan ya, yang itu yang kita anggap nggak penting, itu yang bikin muter di daerah-daerah ekonominya itu. Mereka pasti akan shock ya. Ketika dikurangin. Ketika dikurangin. Sementara kita tahulah ya mohon maaf di daerah itu kadang-kadang tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan gitu ya. Selain untuk mengadakan barang dan jasa itu. Tapi menariknya juga di tadi yang mengendap itu realisasinya juga makin turun gitu loh. Jadi andai kata mungkin secara pengelolaan fiskalnya itu lebih efektif, efisien, sebenarnya itu bisa ditutupin gitu loh. Dengan tadi yang sisa mengendap di bank-bank tadi itu. Tapi Mas, di satu sisi itu Pak Pur mengatakan bahwa yang sisa 200 triliun itu yang direlokasi ke Bank Himbara akan direlokasi juga ke bank-bank daerah. Oh gitu, berarti nggak cuma Bank Himbara aja? Enggak, bank daerah juga dapat katanya. Salah satunya nih Bank Jakarta sama Bank Jawa Timur yang akan diproyeksikan dapat itu. Berarti itu sebagai tambahan stimulus lah ya untuk daerah ya. Oke, terkait ini apakah mau ada yang ditambahkan lagi sebelum kita berganti topik? Jadi saya cukup. Cukup ya, Mas Ica? Oke, next. Oke ya, next. Nah, kita ini punya nih Mas mengenai perkembangan kasus korupsi kuota haji dari sisi penyidikannya begitu ya. Ini beberapa penyidikannya dari beberapa pekan begitu. Dari BPS kita juga ya, episode-episode kita BPS itu ini selalu nih, pasti Bung Mahfud juga tahu kan, karena Bung Mahfud yang memberikan data di suppliernya kan memang Bung Mahfud ya. Dari memang kasus korupsi kuota haji ini selalu ada begitu ya, perkembangan dari penyidikan, bahkan mungkin menariknya lagi begitu ya. Ini juga kan katanya gimana KPK itu akan mengumumkan tersangka utama dengan segera. Tapi itu kan bulan September awal. Sekarang sudah lewat sebulan lebih. Masih belum ya. Dan memang muncul banyak sekali nih perkembangan penyidikannya, itu antara lain begitu ya, yang juga saya catat ini ditemukan dugaan praktek jual beli kuota haji khusus petugas pada kuota tambahan tahun 2024. Nah, kuota yang seharusnya ini diperuntukkan petugas pendamping, misalnya petugas kesehatan, kemudian pengawas dan juga administrasi, ini ternyata diperjualbelikan kepada calon jemaah. Oke. Aduh, coba dan mungkin Bung Mahfud bisa flashback sedikit seperti apa itu waktu yang awal-awal itu. Jadi muncul dugaan kasus korupsi ini kan diawali dari penambahan kuota ya Mas ya. Yang kita ketahui Indonesia mendapat penambahan 20.000 kalau nggak salah 20.000 kuota yang kemudian itu harusnya dibagi menjadi 90 berapa gitu ya? 92-8% kalau nggak salah ya. 92-8%. Sesuai amanat undang-undang gitu ya. 92 itu untuk reguler, kemudian 8%-nya itu untuk kuota haji khusus. Namun dalam perjalanannya KPK menemukan bahwa kuota ini dibagi 50-50, Mas. Berarti belas semangka. Belah tengah gitu kan. Iya. Belah tengah 50-50 yang mengakibatkan antriannya semakin panjang. Mas. Yang harusnya kuota ini untuk mempersingkat, malah diselewengkan oleh sebagian pihak untuk meraup keuntungan pribadi gitu kan. Perkara ibadah aja masih ngeri ya. Dulu ada korupsi Al-Quran, kuota haji, sekarang tambah tadi catering katanya. Betul sekali. Nah itu dia perkembangan penyidikannya juga di masalah catering tersebut. Jadi kan terbaru nih Indonesian Corruption Watch itu melaporkan ke KPK bahwa ada dugaan penyelewengan dana haji yang diselenggarakan antara 2023, 2024 sampai dengan 2025. Jadi itu ada
penyelewengan dana catering. Jadi dananya ini dikurangi, spesifikasi konsumsinya tidak sesuai dengan Permenkes. Masya gitu. Allah. Udah sama kuotanya dimakan gitu kan. Iya. Konsumsi untuk jamaah-jamaah juga dimainkan. Tahu gitu. tuh bilangin Zalik. Ngeri ya. Ngeri Bang. Dari Mas Icang sendiri gimana nih Mas pandangannya mengenai itu? Itu dia. Yang menarik kan sebenarnya ada perkembangan terbaru ya. Kemarin Pak Setio, Ketua KPK, itu menyatakan di preskon ada juga narasi yang agak dibelokkan katanya. Yaitu mengenai sejumlah uang senilai 100 miliaran yang waktu itu 2 hari lalu itu dibilang dikembalikan ke KPK. Ketua KPK meralat pernyataan itu, narasi itu bukan dikembalikan, itu kerugian negaranya segitu, nyelewengnya segitu, sekitar ratusan agent travel haji katanya. Berarti Mas, kalau misalkan ini bukan dikembalikan, tapi disita, pihak-pihak yang tadinya mengembalikan bisa terjerat kasus. Justru itu, kan ditanya langsung dari wartawan juga. Ini siapa aja Pak ya yang kemarin itu? Saya itu belum dapat info detailnya, tapi yang kita juga semua tahu di media itu cukup gencar, itu baru yang Pak K. Inisial K yang sempat kita bahas waktu itu. Sempat. Khalid Basalam. Nah, intinya ada 100 lebih katanya agent yang mengembalikan, dan itu ada sedikit perang narasi yang melihat. Jadi di situsnya sempat cek itu, nanti dicek kalau ini salah ya, salah satu asosiasi itu tuh lumayan gencar, ada beberapa artikel yang sampai mungkin ya mengutip ahli dari UI bahwa no, itu bukan uang korupsi katanya, itu uang jemaah haji. Tapi kan di situ juga dibantah oleh Ketua KPK, ya itu kan ada nilai ekonominya di kuotanya itu. Jadi kuota ini harusnya dikasih untuk yang reguler, dibeli, itu juga ini yang gua tafsirkan sendiri ya, itu berarti kan uang suapnya di situ gitu loh. Jadi kita melihat seperti ada pembelaan diri ya Mas? Betul, bahkan itu juga gue lihat ada beberapa artikel, tapi salah satunya sempat di-lock gitu sih. Setelah kemarin itu Pak Ketua itu ngomong itu kan jadi rame ya, karena di media jadinya kan klarifikasi KPK itu bukan uang pengembalian, tapi itu uang kerugian negaranya. Yang disita. Betul, dan itu kan luar biasa jumlahnya Mahfud. Bayangkan, 100 lebih agen travel. Apa mau diangkut semua itu segitu kan? Ya kan? Dan lagi-lagi yang kita sayangkan salah satu tokoh ulama yang terkemuka ya, yang disebut tadi oleh Bung Mahfud, terseret juga. Gitu. Terima kasih banyak Bung Mahfud dan juga Mas Icang atas ulikannya. Ini sayang sekali ya, rasanya episode BPS kali ini kita harus akhiri karena memang durasi juga sudah habis begitu ya. Mungkin nanti kita bisalah berjumpa kembali di BPS untuk episode selanjutnya ya. Bagi sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya juga akan mengajak bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung kunjungi kami di YouTube kami, yaitu Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.